Soliha semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di puasa yang ke-8 ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Baik, kepada sahabat Kasroh, yaitu kita akan bercerita tentang Khattab bin Araj. Kita dengarkan sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan mengisahkan salah seorang budak pertama yang akui keislamannya. Kisah Habab bin Arad radhiyallahu an bercerita tentang seorang budak pemberani dan penuh kemuliaan. Ali radhiyallahu an berkata, "Semoga Allah merahmati Habab bin Arad. Dia telah masuk Islam dengan berharap agar bisa berhijrah dari patung dan hidup sebagai mujahid." Dan inilah kisah sahabat Nabi, yaitu Habab bin Arad radhiyallahu an, budak pertama yang berani akui keislamannya. Sebelum datangnya Islam, ada seorang wanita bernama Ummu Ammar. Saat itu ia sedang berangkat ke pasar budak di Mekah. Dia ingin membeli seorang budak hamba sahaya untuk dirinya yang bisa berkhidmat kepadanya dan bisa mengambil hasil dari jasanya. Lalu pandangan mata Ummu Ammar menuju hamba-hamba sahaya yang dipamerkan untuk dijual. Nampaknya Ummu Ammar mencari budak yang sehat, tidak berpenyakit. Setelah melihat budak yang ada, akhirnya pandangan Ummu Ammar jatuh kepada seorang anak yang berusia belum balik padanya. Terlihat badannya yang sehat dan terlihat keunggulan terpampang di wajahnya. Inilah yang mendorong kepadanya untuk membelinya. Dia pun membayarnya dan membawanya pulang. Di tengah jalan, Ummu Ammar memandanginya dan bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, siapa namamu?" Dia menjawab, "Habab." Ummu Ammar bertanya lagi, "Siapa bapakmu?" Dia menjawab, "Al-Arats." Beliau bertanya kembali, "Dari mana kamu berasal?" Dia menjawab, "Najd." Ummu Ammar berkata, "Kalau begitu kamu dari suku Arab." Ia menjawab, "Benar, dari Bani Tamim." Lalu Ummu Ammar bertanya sebab ia menjadi budak, "Apa yang membuatmu sampai kepada para pedagang budak di Mekah?" Habab menjawab, "Kampung kami diserang oleh sebuah kabilah Arab. Mereka merampas ternak kami, menawan kaum wanita dan anak-anak seusia kami. Salah satunya adalah aku. Sehingganya aku berpindah dari tangan satu ke tangan yang lain, sampai tiba di Mekah dan berada di tanganmu." Di tangan Ummu Ammar, Habab bin Al-Aras diserahkan kepada pandai besi di Mekah agar ia bisa belajar besi, membuat pedang. Tak lama kemudian, akhirnya Habab setelah bisa menguasai bidang ini dan ia pun sangat mahir dan mampu membuat pedang serta peralatan perang lainnya. Setelah mendalami dan bekerja sebagai ahli besi, nama Habab mulai dikenal oleh penduduk Mekah. Dia dikenal sebagai ahli besi yang jujur, amanah, dan mahir dalam bidangnya, sehingga banyak orang-orang yang datang mendatanginya untuk membeli pedang buatannya. Meskipun usia Habab masih sangat muda, namun ia sudah memiliki akal dewasa yang sehat. Beliau selalu menyendiri dan termenung memikirkan masyarakat jahiliyah. Terbenam dalam kerusakan, kegelapan malam seperti ini pasti akan berakhir. Begitulah kata-kata yang diucapkan oleh Habab. Beliau berharap diberi umur panjang agar bisa melihat tersingkapnya kegelapan dan terbitnya cahaya kebenaran. Yang dimaksud kebenaran oleh Habab bin Arats adalah kelakuan kafir Quraisy terhadap berhala-berhala yang tidak bernyawa, serta kezaliman lainnya yang ada di sekitar Mekah. Allah mengabulkan doa yang ia sampaikan dalam hati dan pikirannya, karena cahaya kebenaran itu akhirnya datang juga, yakni diutusnya Muhammad bin Abdullah sebagai nabi. Habab berusaha menemuinya dan mendengar kata-katanya. Pancaran wajahnya dan raut mukanya membuat Habab terkagum-kagum. Maka Habab mengulurkan tangannya dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan ini Habab sudah masuk Islam. Dia adalah orang yang ke-6 yang masuk Islam, yaitu termasuk as-sabiqunal awalun.
Ujian, cobaan, dan penderitaan yang dialami Habab ini hampir sama yang dialami dengan Bilal bin Rabah, atau bahkan bisa lebih keras. Sebagai seorang budak yang tidak memiliki kerabat dan saudara yang menjamin keamanan untuknya, Habab berani menyampaikan keislamannya dan tidak menyembunyikan di depan siapapun. Bahkan, Habab adalah sahabat pertama yang berani menyampaikan keislamannya, dan inilah kemuliaan beliau yang bisa diambil hikmahnya. Atas perbuatannya membuat Ummu Ammar mengetahuinya, maka dia pun marah dan murka besar. Setelah itu, ia pun mengajak saudaranya yang bernama Sibak bin Abdul Uzza dan beberapa orang dari kaum-kaumnya, yaitu Bani Uzza, menemui Habab. Ketika sudah sampai di tempatnya, mereka melihatnya sedang sibuk bekerja. Maka Sibak menghampirinya dan berkata, "Kami telah mendengar berita tentang dirimu yang hampir kami tidak percayai, Habab." Habab pun bertanya, "Apa itu?" Sibak menjawab, "Telah beredar bahwa kamu telah kafir dengan meninggalkan agamamu dan mengikuti agama anak muda Bani Hashim." Habab menjawab dengan tenang, "Tidak, aku tidak kafir. Akan tetapi aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Aku mencampakkan berhala-berhala kalian. Aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah." Begitu Sibak dan kaumnya mendengar kata-kata Habab, dia langsung mendengarnya dan memukulinya serta melempari potongan besi hingga Habab jatuh tersungkur tak berdaya, dengan darah yang menetes di tubuhnya. Kisah ini masih berlanjut. Setelah peristiwa tersebut, berita Habab bin Al-Arats dengan majikannya terdengar dengan cepat di seluruh kota Mekah. Orang-orang tercengang dengan keberanian Habab, karena sebelumnya mereka ada yang belum berani mengumumkan keislamannya di depan umum seperti Habab. Bahkan para pemuka Quraisy terheran dengan keberanian Habab, seorang budak dan pandai besi yang tidak memiliki kerabat saudara yang menjamin keamanan untuknya. Lebih hebat lagi, Habab berani menyepelekan atau menjelek-jelekkan berhala mereka. Keberanian Habab membakar semangat kaum muslimin untuk keislaman mereka. Mereka mulai berani menyuarakan kebenaran satu demi satu. Bagi kafir Quraisy, hal ini tidaklah mengagetkan karena mereka sudah mengira bahwa akan ada banyak kaum muslimin yang berani seperti Habab setelah ini. Kemudian para pemuka kaum Quraisy berkumpul di sisi Ka'bah. Ada Abu Sufyan bin Haram, Khalid bin Ghairah, Abu Jahal bin Hisham. Mereka berada di barisan paling depan dan membicarakan Muhammad bin Abdullah. Mereka melihat bahwa ajaran Muhammad bin Abdullah mulai sangat kuat dan semakin berkembang dengan pesat. Mereka, para pemuka Quraisy pun bertekad untuk mematikan agama Muhammad bin Abdullah sebelum menyebar luas. Mereka memulainya dengan menangkap satu persatu kaum muslimin yang lemah dan masuk Islam, sampai mereka mau kembali ke agama jahiliyah dan meninggalkan agama Muhammad bin Abdullah. Mulai dari situlah puncak siksaan Habab akan terjadi, di mana Sibah dan Abdul Uzza dan kaumnya mendapatkan tugas menyiksa Habab. Tak kala panas terik matahari sedang membara dan menyengat padang pasir Mekah, mereka membawa Habab ke tempat tersebut. Mereka membuka bajunya dan menggantinya dengan baju besi. Mereka tidak memberinya minum sehingga Habab sangat tersiksa. Lalu mereka mendekati Habab dan berkata, "Apa yang kamu katakan tentang Muhammad?" Habab radhiyallahu an menjawab, "Hamba Allah dan utusannya. Dia datang kepada kami untuk membawa agama, hidayah, dan kebenaran, untuk mengantarkan kepada kami dari kegelapan menuju cahaya." Kemudian mereka memukulnya dan melemparnya berkali-kali. "Apa yang kamu katakan tentang Lat dan Uzza?" Habab menjawab, "Dua berhala yang bisu dan tuli, tidak bisa mendatangkan manfaat dan malah mendatangkan mudarat." Mendengar jawaban Habab, mereka mengambil batu besar yang sangat panas dan meletakkan di punggung Habab sampai lemah dan punggungnya meleleh. Penderitaan Habab masih berlanjut.
Majikannya yang bernama Ummu Ammar lebih keras dalam menyiksa Habab. Setiap hari ia datang ke tempat kerja Habab, ia ambil besi yang menyala dari perapian dan meletakkan di kepalanya sampai ia berasap, dan Habab pun pingsan karenanya. Sementara Habab selalu berdoa kepada Allah atas Ummu Ammar dan saudaranya Sibab. Begitulah keganasan kafir Quraisy yang dialami Hatta bin Arats, seorang budak pertama yang berani mengakui keislamannya. Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi izin kepada para sahabat untuk berhijrah, Habab bersiap-siap untuk berhijrah. Namun sebelumnya ia meninggalkan Mekah, Allah mengabulkan doanya atas Ummu Ammar. Kepala Ummu Ammar merasakan pusing yang sangat berat dan sakit tiada tara. Anak-anaknya pun mencari obat kemana-mana, namun dikatakan bahwa sakitnya Ummu Ammar bisa disembuhkan bila ia meletakkan besi panas di kepalanya setiap hari. Maka mau tidak mau ia pun melakukan hal tersebut, sama seperti ia melakukannya kepada Habab. Setelah ia berhijrah, ia merasakan manisnya iman dan merasakan kedamaian hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Ansor tanpa ada gangguan dari orang-orang kafir. Habab ikut serta dalam perang Badar dan Uhud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui perang Uhud ini ia menyaksikan kematian Sibak melalui tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Habab diberi umur panjang sampai ia merasakan 4 khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari demi hari ia hidup dalam kedamaian, yang sebelumnya ia hidup dalam kemiskinan. Namun kini ia hidup dalam harta yang melimpah, emas dan perak ia miliki semua. Akan tetapi hartanya tersebut ia gunakan untuk bersedekah. Adapun wafatnya Habab radhiyallahu an, wafat ketika beliau sakit. Saat itulah beliau menemui Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa bahagia karena selama ia hidup, ia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah tadi kisah tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Habab bin Arats radhiyallahu an, budak pertama yang berani akui keislamannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, kita telah mendengarkan cerita tentang Habab bin Ars tadi ya, solih-solihah. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu diantaranya Habab bin Ars itu adalah seorang yang tangguh, pemberani, dan sangat penyabar dalam menegakkan agama Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani seperti itu. Baik, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.